Silakan. Belum mau coba ya? Oh, oh belum. Oke, nanti harus harus dicoba ya. Coba. Kemarin sudah, tapi ikut kemarin ikut penjelasan kelas AI kemarin. Ikut penjelasan kelas AI. Oke, sudah. Oh, sudah. Gimana Bu Elisa? Hasilnya gimana? Dengan menggunakan AI itu apa hasilnya? Atau kesannya? Ya, kesannya. Boleh di-sharing-sharing sambil menunggu orang lain. Ini baru berapa orang? Baru 2 orang ini yang gabung. Sangat membantu ya Bu ya. Sangat membantu. Jadi, eh saya pun beberapa kasus itu juga menggunakan AI. Tapi tetap itu alat bantu Bu. AI itu alat bantu bukan segalanya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena gini, kalau AI, kita gunakan AI, kemudian kita memberikan prompts yang sudah kita buat khusus untuk kita, maka AI akan terbiasa kalau kita nanya, maka kita nanyanya itu sesuai dengan apa yang biasanya kita minta kepada mereka. Jadi kalau gunanya prompt itu untuk apa? Gunanya prompt adalah untuk kalau ada permintaan yang berbeda, maka mereka sudah bisa memperkirakan permintaannya apa. Kalau misalkan ibu nanti jadi CPNS, tapi kemudian mau bisnis, mau cari ide-ide bisnis, tinggal ketik aja di ChatGPT. Tinggal ketik, misalnya, berikan saya 10 jenis bisnis yang tren misalnya gitu. Atau misal bisnis kesehatan yang tren atau bisnis kecantikan yang tren. Itu bisa ditunjukkan. Itu bisa, Bu. Bisa banget, bisa banget. Jadi belajar ChatGPT itu nggak akan apa ya, nggak akan rugi gitu ChatGPT. Makanya kelas selanjutnya atau kelas termasuk kelas P3K, saya kasih itu kelas ChatGPT. Jadi mereka untuk SKB, misalnya SKB, Ibu SKB sebagai apa misalnya. Katakanlah ada orang kesehatan, ada orang teknik, itu sangat membantu banget. Sangat membantu banget. Pada saat SKB kita diberikan kisi-kisi. Nah, kisi-kisi itu di breakdown menggunakan ChatGPT. Dan itu sangat-sangat membantu banget. Ya, bagaimana kita membreakdown sesuai dengan profesi kita. Dan yang paling bagus, Ibu tinggal tidak usah beli buku, tidak usah beli buku di misalnya Grame dan lain sebagainya. Ibu bisa beli buku ya secara online yang sifatnya e-book. Jadi buku yang sifatnya e-book, kemudian kebiasaan ada pembahasan kan. Soal-soal tuh di e-book itu murah. Ada kalau buku pasti 100 sekian, 100 sekian. Di kalau beli e-book paling belinya 20.000, 30.000, dan itu dapat banyak. Jadi secara ekonomi juga sangat menguntungkan ekonomi. Jadi kita bisa beli itu. Nanti kalau Bapak Ibu masuk ke ini ke SKB saya jelaskan ya. Bagaimana kalau misalnya mencari buku sumber dan lain sebagainya itu mudah sekali. Jutaan yang bisa kita dapatkan dengan menggunakan eh, chat, ChatGPT atau AI yang lainnya. Itu gampang itu, Bu. Jadi sekarang itu akan adalah kebangetan itu ya, kebangetan kalau sampai kita nggak lolos. Saya bilang sampai segitunya. Kenapa? Sudah dipermudah dengan adanya ChatGPT dan atau adanya AI. Dan tidak semuanya orang tidak semuanya paham tentang itu. Jadi kita menggunakan kegunaan teknologi untuk supaya kita bisa belajar sebaik-baiknya. Ibu misalkan kemudian apa yang bisa dilakukan lagi? Ibu bingung bikin coding, mau bikin website, itu ChatGPT bisa buatin. Saya sudah melakukannya, saya belajar coding, walaupun saya orang kesehatan, saya belajar coding. Kemudian
bisnis juga, membantu PR anak, itu bisa bisa digunakan. Jadi itu yang saya berikan, sebenarnya itu kalau diberikan itu luar biasa. Tapi target kita sekarang adalah bagaimana kita lolos untuk eh, untuk CPNS. Ini soal untuk bela negara saya sengaja banyak banget soalnya. Nah, bagaimana untuk memudahkan? Nah, ini soal-soal yang dari saya. Dirubah ibu bisa ngerubah, ibu masuk Google, kemudian rubah kan biasa saya memberikan PDF ya. PDF to Word misalnya. PDF to Word itu nanti akan dirubah dengan sendirinya di Google, nanti masukkan filenya. Itu yang rubah. Jadi tiap ini masukkan PDF, masukkan ke apa? Ke ChatGPT Bapak Ibu semua. Jadi tapi yang jelas promnya itu harus seperti saya. Promnya itu sampai dengan nomor satu, nomor satu, misalkan jawabannya A, tapi B, C, D dan E itu ada penjelasannya. Jadi kita nambah gitu, nambah pengetahuan. Tidak hanya asal, oh kalau jawaban ini, jawaban ini, jawaban ini. Jangan pernah menghafal soal. Tetapi pahami konsepnya. Soal itu bisa bolak-balik Bapak Ibu. Soal itu bisa bolak-balik. Pengalaman saya pernah menjadi reviewer nasional selama berapa tahun ya? 5 tahun saya reviewer nasional tapi di SKB ya. Di saya, saya seorang nakes, jadi saya di orang profesi saya sendiri. Saya 8 tahun reviewer nasional pembuat soal untuk tes uji kompetensi di nasional, bukan lagi lokal ya. SK-nya dari Kemenristek Dikti SK saya. Jadi saya paham. Jadi kalau ada mahasiswa yang menghafal soal, waduh itu bahaya. Tapi mahasiswa itu ataupun peserta itu diwajibkan memahami konsep. Ya, konsepnya dipahami saja karena jarang jarang soal itu ini sebagai bagian yang jadi apa penjelasan kepada Bapak Ibu semua, teman-teman semua, bahwa jarang konsep itu diberikan yang sifatnya C1 atau kognitif satu. Kognitif satu misalnya gini, eh, walaupun misalnya berapa jumlah provinsi di Indonesia, itu akan sangat jarang. Tetapi kalau soalnya yang HOTS, itu sudah melakukan analisa, critical thinking, aplikasi, itu sudah lewat dari menghafal. Jadi kalau C1 hanya tahu saja, bisa menyebutkan definisi dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau soalnya yang HOTS, high order thinking skill, itu sudah C-nya dari C5, C3 sampai C6. Itu menurut taksonomi Bloom itu ya, taksonomi Bloom seperti itu. Itu jadi kalau misalkan ada di buku-buku itu soalnya host, itu berarti itu sudah soal-soal yang mengandung analisis tinggi ya. Bukan lagi soal-soal yang sifatnya sebutkan, jelaskan, bukan seperti itu. Ya, itu sebagai tambahan, sebagai pemacu Bapak Ibu supaya mau belajar dengan disediakannya ChatGPT, dengan disediakannya AI, itu Bapak bisa membantu Bapak Ibu meraih cita-cita menjadi CPNS. Pun nanti kalau sudah jadi CPNS, membuat makalah, membuat biasanya suka ada ini ya, ada latihan dasar, ya, latihan dasar, lasarnya misalnya, kemudian dibikin makalah. Kita makalah memang ada alat untuk mendeteksi AI, tapi kita bisa juga ada alat untuk memperbaiki paraphrasing atau memperbaiki tulisan-tulisan kita. Itu ada alatnya juga. Nah, gitu ya. Saya seorang dosen yang nggak mungkin ya kita nggak bisa ngecek skripsi anak-anak, misalnya skripsi anak-anak kan nggak bisa dicek benar apakah bikinan mereka atau bikinan AI gitu ya. Sekarang bikin buku aja bisa 1 hari bisa selesai gitu, bisa selesai. Nah, makanya mahasiswa pun bisa. Jadi dosennya pun harus pintar, dosennya pun harus pintar. Jadi walaupun saya sudah mulai ini ya, sudah berumur lah, ya, tapi saya masih terus belajar, saya terus belajar.
Karena semakin sini semakin mudah loh, semakin mudah. Dan yang paling mudah, yang paling nempel kalau belajar itu mengajarkan pada orang lain. Kayak kemarin kita belajar apa pola bilangan ya, pola bilangan. Itu dengan saya mengajarkan, saya terus terasa. Saya ngajar CPNS dari tahun 2018, ketemu dengan soal itu ya gampang gitu. Dan soal-soal seperti itu selalu keluar. Saya pernah, saya S2 saya di UI, ujiannya seperti itu. 3 jam kita ujian. Pada saat saya di UGM, S1 saya di UGM, saya ujian S3 di UGM, saya lolos. Tapi karena nggak punya duit dulu, tahun 2000, berapa ya, tahun 2014 saya udah lolos ujian S3 di UGM. Ya sama-sama juga, sama. Ujiannya seperti itu. Ya, jadi saya milih wirausaha saja lah. Saya nggak ngejar S3 saya. Oke, silakan teman-teman digunakan sebaik mungkin. Termasuk boleh dicek nih. Sekarang kita bela negara. Jadi Bapak Ibu bisa kopas kopi dari ChatGPT masukkan ke file khusus. Jadi Bapak Ibu punya rangkuman, punya rangkuman. Jadi yang penting hal-hal yang penting prinsip-prinsipnya itu apa gitu ya. Nah, itu ya. Jadi itu mudah-mudahan manfaat gitu apa yang saya berikan itu ya. Kalau misalnya digunakan ya saya juga dapat pahala juga gitu kan. Saya sudah sepuh, saya sudah apa ya, sudah berumur, jadi saya nyarinya sudah bukan nyari lagi bisnis tapi nyarinya hal yang lain. Di samping bisnis juga ada hanya untuk apa, bayar IndiHome, bayar ngopi lagi bikin soal itu ya, bayar cemilan kayak gitu aja. Oke. Yang bela negara, sekarang masuk bela negara, teman-teman. Boleh dicek lagi di ChatGPT nanti. Nah, soalnya saya berikan hari ini berapa soal tuh, Bapak Ibu? 50 ya, lebih ya? Ada 50-an lah. Kalau tidak selesai, silakan PR dengan menggunakan ChatGPT. Nah, itu kan mudah ya. Mudah banget, mudah banget. Sekarang sudah pintar, jadi saya tidak akan kesusahan mengerjakan Bapak apa belajar mandiri pun saya sudah tidak khawatir sekarang. Baik, di tujuan bela negara adalah mewujudkan warga negara yang memiliki tekad, sikap, dan tindakan yang teratur, menyeluruh, terpadu, dan berlanjut guna menghadapi ancaman, gangguan, hambatan, tantangan, AGHT, luar negeri dan dalam negeri yang membahayakan persatuan dan kesatuan keutuhan wilayah dan yurisdiksi nasional. Yurisdiksi itu kedaulatan secara hukum, Pancasila dan Undang-Undang 1945. Jadi itu adalah bela negara. Jadi kita sudah dari sini pun bisa background atau bisa mencari kesimpulan bahwa bela negara itu adalah untuk bagaimana kita sikap sikap kita itu ya untuk menghadapi segala ancaman, gangguan, hambatan. Itu sikap kita bagaimana. Kemudian subpembahasannya landasan dan implementasinya. Nah, sorry. Bela ini adalah tentang pokok bahasan pengertian. Pengertiannya pendidikan dasar lah ya. Karena ini saya ngambil dari pendidikan dasar yang standar ya. Cinta tanah air, menumbuhkan ini untuk cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, keyakinan akan Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk negara. Upaya bela negara ini pasalnya pasal 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasar Pancasila dan Undang-Undang 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Kemudian unsur dalam bela negara, ada unsurnya cinta tanah air, kesadaran berbangsa, bernegara, yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, memiliki kemampuan awal bela negara. Contoh, bela negara, melestarikan budaya, belajar dengan rajin bagi para pengajar, taat akan hukum dan aturan negara, melaksanakan ketertiban negara, memakai produk Indonesia, menjaga nama baik bangsa dan negara, gotong royong. Itu adalah contoh-contoh dari bela negara. Jadi pada prinsip bela negara adalah bagaimana menegakkan bangsa ini supaya berdaulat penuh, gitu ya.
tidak dirongrong oleh negara asing. Ya, itu ya. Kemudian landasan pengertian dan landasan ini pasal 27 ini ayat 3 perubahan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan ya, pembelaan negara. Pasal 30 ayat 1 perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan. Kalau dulu ada istilah Hankam Rata ya. Kemudian pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara menyatakan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Pasal 68 Undang-Undang 339 tahun 1999 tentang hak asasi manusia bahwa setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kemudian bela negara sesuai dengan profesi, pengabdian ya, sesuai dengan profesi masing-masing dalam ya untuk menanggulangi atau mengisi akibat timbul oleh perang, bencana alam dan bencana lainnya yang sifatnya human dan atau non-human ya, non-human creation ya, bencana alam yang sifatnya oleh manusia atau dan bukan manusia. Kemudian bela negara ya, bela negara dan pertahanan keamanan nasional, ciri cinta tanah air ya. Sadar berbangsa Indonesia, menghargai bendera merah putih, lambang negara Pancasila, kepala negara, peraturan perundang-undang yang berlaku, yakin akan ideologi Pancasila, rela berkorban waktu, tenaga, dan jiwa, raga ya, memiliki kemampuan awal bela negara. Tadi sudah. Kemudian bentuk bela negara, ada pendidikan, kemudian pelatihan dasar kemerdekaan wajib, pengabdian sebagai prajurit, dan pengabdian sesuai dengan profesinya. Ada 4 jenis kegiatan menurut Pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 2002 tentang pertahanan negara. Kemudian pokok yang lainnya adalah implementasi bela negara. Bela negara terhadap ancaman fisik, ya fisik invasi dari luar, pemberontakan bersenjata, ikut serta menghadapi sesuai dengan kemampuan. Bela negara terhadap non-fisik, gejolak sosial, masalah ideologi, ekonomi, politik, hukum, dan sosial budaya, tetap meyakini kebenaran ideologi berasal dari filosofi negara, mengabdi kepada negara sesuai dengan profesinya, mempertahankan sikap budaya yang benar. Nah, ini adalah materi, ya materi dari bela negara. Selanjutnya kita masuk ke soal. Mana soal? Nah, ini soalnya. Sebentar, Oh, soalnya udah. Oh ya, tadi ya. Ini TWK. Mudah-mudahan sudah terlihat. Siap, nomor 1, Bapak Ibu. Nah, kecilin ya. Hmm, panjang bener soalnya. Oke, siap, nomor 1. Nomor 1 jawabannya apa? Kita masuk ya. Silakan. Nomor 1 jawabannya apa? Pengertian dari bela negara adalah yo, jawabannya adalah coba pemahaman warga negara dicintai negara berdasarkan Pancasila menjamin kelangsungan hidup negara. Ayo tadi tadi materinya mana materinya? Ah, ini tujuannya adalah mana tadi?
Ini tekad dan sikap tindakan. Itu tujuannya berarti pengertian bela negara. Ini kan ini pengertian bela negara merupakan pendidikan dasar. Nah, ini upaya sikap perilaku warga yang jiwa kecintaan. Nah, ini berarti jawabannya di sini. Ayo, yang sesuai, yang sesuai. Jawabannya berarti yang sesuai nomor atau apa poin berapa? Ayo lihat, coba lihat D, coba lihat D, ayo lihat D. Yang nomor D lihat, yang nomor D. Ya, silakan. Coba D setuju dengan D enggak itu teman-teman? Silakan. Jadi jawabannya sesuai tadi ya, berarti ini loh ya. Nah, jawabannya. Nomor dua, silakan nomor dua. Kita gedein nomor dua. Berikut alasan tentang pentingnya bela negara dilakukan oleh setiap warga negara kecuali untuk menjaga keutuhan negara, mempertahankan negara dari berbagai ancaman, merupakan hak asasi kewajiban negara, menjaga kedaulatan. Nah, ini yang berarti jawabannya adalah E, yang tidak sesuai dengan tadi teorinya ya. Nah, ini adalah tiga fungsi negara, terutama berkaitan untuk mewujudkan tujuan NKRI, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia adalah fungsi negara, bagian adalah sebagai melindungi itu adalah fungsi Pak Prabowo sekarang ini ya, fungsi pertahanan ya, fungsi pertahanan. Kemudian dasar hukum bela negara tadi sudah disebutkan, dasar hukumnya kita lihat lagi. Dasar hukumnya mana ini? 27 30 ayat 27 ayat 3 ini lihat 27 ayat 3 undang-undang. Ya, berarti kemudian ada enggak 30 ayat 1 undang-undang sama berarti kecuali benar. Kemudian Undang-Undang RI nomor berapa? Undang-Undang RI nomor 3 berarti nah bahaya nih kalau soal kayak gini. Berarti yang ini, Undang-Undang nomor 20 yang nggak ada kan? Undang-Undang nomor 20, wah nggak ada. Berarti, nah kita jawabannya kita ini. Ya, berikut merupakan ancaman terhadap kehidupan berbangsa. Kehidupan bangsa negara yang pelakunya bukan negara. Yang bersifat non-tradisional. Kecuali non-tradisional ya. Non-tradisional. Yang tradisional itu perang gitu ya. Nah, non-tradisional. Kecuali perdagangan narkotika. Ini tradisional, ini agresi militer ini. Ini tradisional, agresi militer tradisional. Ya, ini kan non tradisional kecuali. Nah, itu kan. Kemudian para nelayan dan petani dengan menyediakan pangan dan medis, menjaga kesehatan, tim SAR yang melakukan kegiatan penanggulangan bencana alam dan kemanusiaan yang mereka lakukan merupakan pembelaan negara melalui profesinya ya. Pengabdian melalui profesi. Oke, nomor 7, bangsa, cinta bangsa nasionalisme yang merupakan perwujudan upaya pembelaan negara antara lain mengutamakan penggunaan produk-produk dalam negeri karena dapat menggerakkan roda ekonomi, kemudian lebih baik membeli barang luar negeri, menganggap dari bangsa lebih unggul, sedangkan ada yang rendah, lebih baik mengasingkan diri, memperlihatkan kesukuan. Nah, berarti jawabannya adalah ini, yang ini kesukuan. Ah, kesukuan.
Kemudian nomor 8, organisasi keselamatan masyarakat yang berfungsi menanggulangi bencana perang, bencana alam, dan memperkecil akibat malapetaka yang menimbulkan kerugian jiwa dan harta adalah Dinmas Perlindungan Masyarakat Wanra, ya, menanggulangi bencana perang ya, bencana alam, Wanra perlawanan rakyat, Kamra keamanan rakyat, Hansip pertahanan sipil, Menwa resimen mahasiswa. Linmas ya. Apa itu? Menanggulangi bencana perang, berarti keamanan rakyat, Kamra ya, itu lebih jadi Kamra. Itu keamanan rakyat. Kamra ya. Kalau Linmas pelindung masyarakat. Hansip polisi polisi hajatan. Pada sangat dulu PNS suka pakai Hansip, sekarang enggak ya. Hakikat bela negara Indonesia adalah sikap taat patuh terhadap peraturan perundang-undang yang dibuat negara, menolak semua intervensi asing, sikap cinta terhadap tanah air, membanggakan suku, ikut berperan membahas terorisme. Hakikatnya, nah ini hakikatnya ya inilah, ya sikap dan taat patuh terhadap setiap peraturan. Namun dalam perang aja ada peraturannya, harus bagaimana kan. Bela negara diperlukan karena adanya ancaman terhadap negara, globalisasi, pemasaran global, proyek KKM, beredarnya berita hoax yang meresahkan. Kalau dari luar, bela negara itu diperlukan karena ancaman, ya, ancaman dari luar. Kenapa KKN jadi bukan bela negara ya? Karena kalau KKN dianggap bela negara itu habis itu, habis habis ya, apa ya? Selnya penuh nanti. Ancaman, kemudian bela negara diperlukan karena adanya bisa ancaman terhadap negara. Globalisasi ya secara halus lah, bisa juga sih. Kemudian kecuali harusnya di sini pemanasan global mungkin ya. Harusnya kalau kecuali pemanasan global, yang lainnya lebih bisa juga sih yang lainnya. Cuma di sini nggak ada kecualinya ya. Ancaman terhadap negara Kesatuan Republik Indonesia hanya terjadi pada masa penjajah, terjadi di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Dia terjadi terus-menerus sampai kapanpun, hanya terjadi pada masa sekarang ketika banyak korupsi di negara ini. Bisa terjadi terus-menerus kapanpun. Jadi kita yang nggak lengah. Salah satu peristiwa masa lalu yang mengancam NKRI, ya, mengancam ini, ya, mengancam NKRI, KBBB, tidak puasa nggak kayak. Salah satu contoh konkret ancaman anak dewasa ini, udah semoga jingoisme, masuknya investasi asing, contoh konkret ancaman, menjamur majalah asing, majalah KKM, menjamurnya ini nih, harusnya ini KKM, menjamur masalah asing enggak kan? Tapi kan di sini yang tadi itu harusnya kecuali kan? Yang ini nih nomor 10 harusnya kecuali. Bendanya kalau jingoisme. Nah ini ya, majalah KKN. Sekarang lumayan banyak KKN. Di bawah ini ada contoh kejahatan transnasional yang mengancam kecuali. Transnasional itu berarti melauti bangsa. Penjarahan alam perusahaan ini transnasional. Terorisme juga bisa. Media lokal yang bersifat seronok. Ini media lokal, itu bukan transnasional. Budaya asing, perilaku manusia yang menyimpang. Ini yang menyimpang misalnya LGBT itu juga. Tapi saya nggak ngerti kenapa LGBT ya. Saya nggak tahu lah. Ini kan kegiatan internasional. Ini kalau LGBT dan lain sebagainya itu bawaan internasional kan. UNICEF itu yang lindunginya. Tujuan pertahanan negara adalah pertahanan berdaulat utuh dari bentuk ancaman. Tadi AGTHT ya. Ini nomor 15. Nomor 16 di bawah ini adalah bentuk ancaman terhadap NKRI kecuali kecuali kecuali.
ini mengalirnya kalau turis enggak lah, kayaknya bukan ancaman karena itu ekonomi yang dilihatnya. Gizi buruk ancaman sekian. Jadi kalau gizi buruk terus Indonesia nggak akan menjadi negara Indonesia emas, tapi menjadi Indonesia cemas. Indonesia cemas. Kemudian nomor 17, serangan oleh kekuatan bersenjata negara lain dalam suatu wilayah, agresi militer, agresi Belanda misalnya. Kalau ada invasi, berikut ini komponen utama sistem pertahanan rakyat semesta adalah tentara, Tentara Nasional Republik Indonesia. Sistem pertahanan yang dianut bangsa Indonesia adalah pertahanan rakyat semesta. Nah, ya. Sistem pertahanan negara disiapkan untuk menghadapi ancaman militer dan non-militer, hankam rata, termasuk dalamnya ideologi dan lain sebagainya. Spionase termasuk kategori ancaman militer lah. Bisa militer dan non-militer. Contoh yang non-militer. Apa yang non-militer? Misalnya Anda tuh masuk TikTok tuh. Itu datanya itu masuk ke Cina itu. Itu tapi kan non-militer. Itu non-militer. Data Anda masuk ke. Tapi kita juga misalnya Anda beli telepon HP Cina itu maka datanya Anda dikumpulin ke HP Cina. Anda beli iPhone maka datanya masuk ke Amerika. Coba silakan pilih mau ke Amerika mau ke eh, apa mau ke Cina. Silakan nomor 12 silakan. Silakan. Silakan nomor 22 daripada saya terus yang ngobrol. Silakan, silakan teman-teman. 22B, ayo kita lihat. Spionase. Tindakan militer dilakukan untuk melumpuhkan, memata-matai. Spionase itu memata-matai ya. Tidak harus lebih kuat ya. Aksi memata rahasia, rahasia penting negara oleh kekuatan. Nah ini yang benar. Wong spion, spion itu lihat ke belakang ya. Spion. Spionase aksi mata-mata ya. Yang terkenal spion di ini adalah 007. 007. 007. 001. 007. 001. Proses menjadikan berbagai kegiatan sosial dalam masyarakat mengarah atau dirancang mengarah pada suasana perang disebut apa itu? Aduh, maaf, maaf. Masuk angin saya tuh. Naik motor nggak pakai jaket masuk angin dulu. Ini militerisasi ya, bencana. Kemudian dalam pasal 27 ayat 3 ya, Asia Amandemen tanggung jawab upaya pembelaan negara ada tanggung jawab siapa? Nah, kita lihat aja. 27 ayat 3. Nah, kita tadi kan sudah tahu yang 27 setiap warga. Nah, paling atas kan setiap warga. Jadi jawabannya adalah setiap warga. Kalau penduduk, penduduk asing, ada penduduk lokal, ada warga. Ini warga judulnya. Ini dalam banget warga, nggak ada setiap warga negara ya, bukan setiap penduduk negara. Kalau penduduk bukan berarti dia adalah warga negara kita kan ada penduduk asing yang di sini. Penduduk ini bukan merupakan upaya pembelaan negara yang positif. Ayo 25 silakan teman-teman. 25. Ayo 25 silakan.
25, ayo. Yuk, ayo, ayo. Yuk, ayo, ayo. Silakan, 25. 25. Belum ada yang jawab ah. Saya tungguin ah. Woi, ini kenapa satu orang hilang ya? Ini kan, ini sebenarnya mudah. Coba kalau Anda masuk ke ChatGPT ini mudah banget ini. Oh ya, yang belum saya jelas pada teman-teman. Di ChatGPT, teman-teman bisa masukkan, saya juga pernah masukkan sampai dengan 20 soal. Jadi 20 soal dimasukkan sekaligus dan kita minta jawabannya. Udah langsung itu berat sekaligus. Benar-benar itu ChatGPT itu ngerusak gitu. Dan gilanya ChatGPT sekarang ChatGPT yang terakhir Bapak Ibu itu sudah bisa menggunakan suara, sudah bisa menggunakan suara. Kalau kita yang gratisan, kalau itu bayar, kita yang gratisan aja lah, yang gratisan. Kita pakai, pakai paket hemat. Berikut ini bukan merupakan upaya membela negara, positif, menjalin persahabatan dengan semua orang, mendorong perseteruan dengan negara lain. Ini negatif ya. Menggunakan surat dalam negeri turut kegiatan nasional, mencari kelemahan bangsa lain, perseteru, perseteruan dengan negara lain. Wah ini nggak boleh. Kalau mencari kelemahan negara lain nggak masalah. Negara lainnya, misalnya kita harus cari kelemahan mereka. Itu namanya spionase. Dari mana kita bisa membobol? Wah, orang kita juga dibobol oleh jaringan kemarin. Anda masih ingat pada saat kita data-data kita dibobol asing. Nah, siapa yang membawa Biorka? Siapa? Kemudian semua di stasiun apa di penerbangan itu terganggu gara-gara itu, ya kan? Yang terakhir terganggu, window bermasalah, semua seluruh dunia terganggu. Nah, itu intervensi benar. Jadi perusahaan raksasa itu benar-benar mempengaruhi negara lain gitu ya. Bahaya banget itu. Berdasarkan Undang-Undang 45 Pasal 30 Usaha Pemerintahan Negara, nah ini kita lihat aja Pasal 30. Pasal 30 nih. Tiap-tiap warga negara berhak wajib ikut. Nah, berarti kita tiap-tiap warga negara, tiap-tiap warga negara, tanggung jawab setiap ya. Nah, berarti ini ya jawabannya. Bangsa Indonesia hidup berdampingan negara bangsa lain serta berperan dalam menciptakan perdamaian dunia. Pada prinsipnya tujuan pertahanan keamanan nasional adalah mewujudkan stabilan mewujudkan stabilitas nasional, kesehatan dinamis, mewujudkan masyarakat adil dan makmur, menjaga, nah ini, menjaga keutuhan. Kemudian kelangsungan hidup dan keselamatan hidup bangsa dan negara Indonesia menjadi tanggung jawab seluruh rakyat, ya, ya, seluruh rakyat ya, rakyat dan TNI Polri. Nah ini. Kemudian ancaman yang baik dari dalam maupun luar yang membahayakan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia dalam bentuk ya invasi pemberontakan di mana-mana pemimpin mendapatkan luar negeri akibat adanya demo masuknya pengaruh asing. Nah, ini juga bisa nih budaya asing yang bisa mengakibatkan asing. Nah ini masuknya pengaruh asing itu bisa budaya bisa apa karena Pancasila ideologi yang paling dasar ya. Kalau budaya itu di bawah Pancasila ya. Sebagai warga negara Indonesia kita mendapat perlindungan dan jaminan hukum. Ini dari mana nih? Pembukaan alinea keberapa? Ayo, alinea keberapa ini? Nomor 31, ayo cari alinea keberapa? Alinea keberapa teman-teman? Ayo dicari. Alinea keberapa? Silakan dicari teman-teman.
Silakan teman-teman. Ayo, nomor 31 jawabannya apa? Bukan Undang-Undang 945 ya, Pak. Alinea keempat, membentuk pemerintahan negara Indonesia melindungi keempat ya, melindungi segenap bangsa Indonesia. Lupa dari Indonesia untuk memajukan secara umum berdasarkan bangsa. Nah, sistem pertahanan keamanan nasional guna menjamin agar usaha pembangunan nasional dapat berjalan untuk nah ini untuk kesejahteraan umum. Ya, tadi masyarakat yang adil dan makmur, mencerdaskan kehidupan bangsa. Makanya kemarin kan Pak Prabowo mengatakan percuma membangun ini keamanan itu nomor satu. Percuma membangun kereta, gedung-gedung dan lain sebagainya kalau keamanannya tidak tercapai. Ya. Jadi terwujudnya belajar untuk terwujudnya masyarakat adil makmur. Tujuannya itu. Kemudian 33, dalam rangka usaha pembelaan negara khususnya berada di desa, biar apa yang dilakukan dalam keamanan dalam membela negara khusus yang berada di desa, keamanan desa, perlawanan desa, perlawanan rakyat, pembelaan negara khususnya di desa. Ayo, apa jawabannya teman-teman? Nomor nomor tiga berapa barusan? 33 ya. 33 silakan. Ayo, 33 silakan. Apa jawabannya? 33. Perlawanan apa? Berarti namanya desa, ini kan judulnya itu perlembelaan, berarti perlawanan desa ini. Namanya juga perlawanan. Landasan hukum, setiap warga negara wajib ikut serta, ini tadi ya, tadi coba kita lihat lagi, kalau kita lupa. Ini, eh, apa pilihannya apa saja? Pilihannya 45 ayat 27, 28, 30. Kita lihat. Undang Dasar 45, 27, 30, 27, 30. Ada ya? 27 ayat 3, 27 ayat 3. Kemudian kalau ini 27 ayat 30 ayat 1. 30 ayat 1. Kita lihat aja. Kalau nggak apa, kita lihat aja. Ini ada dua nih. Ini berarti pilih ini apa? Landasan hukum setiap warga ini ada dua nih. Benar dua-duanya nih. Ini benar kan? Bagian dari 27 ayat 3, setiap warga, tiap-tiap warga negara berhak berhak mau sama tuh. Sama. Jadi ini bonus nih buat teman-teman. Bonus. Kemudian salah satu tanda seorang menjunjung tinggi rasa patriotisme adalah cinta tanah air dan bangsa. Cinta bangsa, bangga terhadap tanah air, cinta membela rela berkorban, cinta dan menjaga kelebihan budaya. Cinta tanah air dan bangsa. Ini udah mencakup semuanya. Komponen utama dalam pertahanan negara adalah ini TNI AD AU. TNI Polri ya? Salah. TNI Polri ya? Keamanan negara itu. TNI Polri. Oh sekarang. Kemudian kewajiban bagi warga negara terhadap pembelaan negara adalah sebagai perwujudan dari cinta tanah air dan bangsa. Atau tanggung jawab bangsa dan Indonesia, bangsa dan negara, hak dan kewajiban sebagai negara. Kewajiban warga negara terhadap pembelaan negara perwujudan dari ya cinta tanah air. Undang-undang yang mengatur tentang pertahanan negara. Nah, Undang Pertahanan Negara, Undang-Undang nomor berapa tadi? Han
Kota negara ini Undang-Undang Nomor 3 Ayat 2, 3 Ayat tahun 3 ya 2002. 2002 ya? 2002 benar. Kemudian wujud partisipasi bela negara di lingkungan keluarga, bekerja, kehidupan, membantu orang tua, mengatasi segala masalah demokrasi, saling memahami kepentingan keluarga. Ini pergi dari ketika ada perang. Ini saling memahami. Memahami. Jika negara diserang musuh, sikap yang terbaik adalah membela karena kewajiban, bersikap masa bodoh, menyerahkan diri, memberitahukan kepada masyarakat, mengungsi. Kayaknya enakan mengungsi deh. Mengungsi. Kemudian pernyataan berikut, pendidikan warga pengabdian profesi, pelatihan militer, peningkatan kegiatan masyarakat, mendirikan organisasi satu suku, pernyataan yang bela negara 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kenapa nggak bisa nih? Kenapa nggak bisa? Salah. A ya. Kok saya nggak bisa ini? Perwujudan bela negara di lingkungan berbangsa dan bernegara. Perwujudan bela negara di lingkungan berbangsa dan bernegara. Berbangsa dan bernegara berarti membela negara program oleh pemerintah, rela berkorban menjadi pahlawan, presiden tempatkan daerah terpencil, berusaha sendiri memendiri ekonomi, membela negara jika diperlukan. Perwujudan bela negara di lingkungan berbangsa dan bernegara. Nah ini berbangsa dan bernegara berarti ini contoh sebagai ASN adalah bersedia ditempatkan di daerah terpencil. Contoh perwujudan bela negara di lingkungan masyarakat, ikut serta Siskamling. Nah ini sudah Siskamling. Kemudian ketika seorang teroris akan membayang keselamatan bangsa dan negara, yang seharusnya dilakukan adalah melaporkan ke pihak berwajib. Tawuran pelajar yang terjadi merupakan perubahan sikap tidak sesuai dengan cinta tanah air. Utama persatuan dan kesatuan. Cinta tanah air lah ya. Bukan persatuan dan kesatuan. Oke. 1 sampai 45 benar berapa? Ya, 1 sampai 45 benar berapa teman-teman? 1 sampai 45 benar berapa? Mudah-mudahan banyak benarnya. Coba lihat. Wah, tenang. Kita kan masih belajar, Bapak Ibu. Ya, semangat belajarnya, teman-teman. Jangan lupa bisa dicek dengan ChatGPT. Belajar ya. Terima kasih untuk hari ini. Sampai di sini. Besok kita masuk ke TKP. Besok insya Allah kita masuk ke TKP ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.